Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari community relations dan juga komunikasi bisnis. Yang pertama, community relations. Bisa dijelaskan, community relations adalah upaya membina hubungan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian. Kegiatan community relations pada dasarnya adalah kegiatan public relations, maka program dan kegiatan community relations organisasi akan melalui tahap-tahap proses public relations yang dikutip dari Yosal Irianta dalam bukunya yang berjudul Community Relations di tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan fakta. PR bisa mengumpulkan data tentang berbagai permasalahan dari berbagai sumber, misalnya dari berita media massa, data statistik, obrolan warga, atau keluhan langsung dari masyarakat. Selain itu masih banyak sumber yang bisa digunakan untuk mengumpulkan fakta mengenai persoalan sosial yang dihadapi sebuah komunitas. PR juga bisa menelusuri laporan-laporan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau LSM mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perumusan masalah. Masalah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dialami. Untuk menyelesaikannya diperlukan kemampuan menggunakan pikiran dan keterampilan secara tepat. Rumusan masalah diperoleh dari pengumpulan fakta yang dilakukan sebelumnya. 3. Perencanaan pemrograman. Pembuatan perencanaan adalah pembuatan perkiraan yang didasarkan pada fakta dan informasi tentang sesuatu yang akan terwujud atau terjadi nanti. Dalam perencanaan program tersebut, kemudian diidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan, sarana, dan sebagainya. 4. Aksi dan komunikasi. Aspek aksi dan komunikasi inilah yang menjadi watak yang membedakan community relations dalam konteks PR dan bukan PR. Watak PR-nya ditampilkan lewat kegiatan komunikasi. Seperti kita ketahui PR pada dasarnya merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membangun dan menjaga reputasi dan citra organisasi di mata publiknya. Karena itu, dalam program community relations selalu ada aspek bagaimana menyusun pesan yang ingin disampaikan kepada komunitas, serta melalui media apa dan dengan cara bagaimana. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan keharusan pada setiap akhir program atau kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program. Berdasarkan hasil evaluasi itu bisa diketahui apakah program tersebut bisa dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Dan selanjutnya, komunikasi bisnis. Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal guna mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, Murphy dan Hildebrand merumuskan ada 7 prinsip yang harus dipegang saat melakukan komunikasi bisnis. Yang pertama, completeness. Yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Karena informasi yang lengkap bisa membangun kepercayaan dan kepastian pada diri penerima informasi. Kedua, conciseness. Yang berarti komunikasi dikemas dengan menggunakan kata-kata jelas, singkat dan padat. Informasi utuh yang dikemukakan di atas harus disampaikan dalam kemasan yang jelas, singkat dan padat, dengan demikian, orang menjadi mudah memahami apa yang kita komunikasikan. Ketiga, concreteness. Yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak. Sering kita memperoleh informasi yang abstrak seperti tercermin dalam kalimat perbaikan derajat kehidupan atau meningkatkan mutu. Sebenarnya kalimat tersebut bisa kita buat konkret. Perbaikan derajat kehidupan misalnya bisa kita buat konkret dengan kalimat peningkatan penghasilan, peningkatan taraf pendidikan, atau peningkatan kesehatan. Keempat, consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima komunikan. Kita sudah mempelajari variabel penerima tadi. Dalam menyampaikan informasi bisnis, penting bagi kita untuk mengetahui siapa komunikan atau penerima informasi itu. Kita pertimbangkan dengan baik siapa atau di mana komunikan kita.
5. Clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Ini akan terkait dengan prinsip komunikasi sebagai proses berbagi. Informasi yang kita sampaikan mesti berorientasi pada penerima, sehingga kita membuat informasi itu sejelas mungkin sehingga bisa dipahami penerima. 6. Courtesy, yang berarti sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi yang merupakan bentuk penghargaan kepada komunikan. Kesantunan merupakan bagian penting dari komunikasi. Dengan kesantunan orang akan menaruh penghargaan dan simpati pada diri kita. Dan yang ketujuh, correctness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. Untuk pesan tertulis misalnya dibuat dengan memperhatikan tata bahasa dan untuk pesan lisan disampaikan dengan memperhatikan komunikan. Kecermatan dan ketelitian akan membuat kita bisa mendeteksi sejak dini bila terjadi kekeliruan pada kemasan informasi yang kita persiapkan untuk kegiatan komunikasi bisnis kita. Dari dua fokus pembelajaran tersebut bisa disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi seorang PR sangatlah penting untuk menjaga hubungan baik kepada masyarakat dan juga konsumen dalam bisnis. Dan juga seorang PR harus bisa menjaga image dan reputasi instansi yang mereka pegang tanggung jawab. Sekian dari saya, jika ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.